Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan eh, menjelaskan mengenai auditing 2, yaitu pada PT Waskita Karya Tbk. Dengan nama saya Setiawan, NPM 121-2018-086. Jadi sejarah KAP PwC, sejarah PwC internasional. PwC dibentuk melalui penggabungan dua firma, PricewaterhouseCoopers and Lee masing-masing dengan akar sejarah sejak 150 tahun yang lalu. PwC adalah kantor jasa profesional terbesar di dunia saat ini. Kantor ini dibentuk pada tahun 1998 dari penggabungan usaha antara PricewaterhouseCoopers and Lee. PwC adalah yang terbesar di antara The Big Four Auditor. Yang lainnya adalah Deloitte, Ernst and Young, dan KPMG. Penghasilan gabungan PricewaterhouseCoopers di seluruh dunia mencapai 20,3 miliar dolar Amerika Serikat untuk tahun fiskal 2005, dan mempekerjakan lebih dari 130.000 profesional di 148 negara. Alamat KAP PwC di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 29, Jakarta, Indonesia. Di Surabaya juga ada di Jalan Embong, Malang, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Sejarah PT Waskita Karya Tbk. Didirikan pada tanggal 1 Januari 1961, Waskita Karya adalah salah satu perusahaan negara terkemuka di dunia yang berperan besar dalam pembangunan negara. Berasal dari sebuah perusahaan Belanda bernama Volker Anneming Maatschappij N.V. yang diambil alih berdasarkan keputusan pemerintah nomor 62 1961. Waskita Karya pada awalnya berpartisipasi dalam pengembangan terkait air tersebut, reklamasi, pengerukan, pelabuhan, dan irigasi. Ini adalah struktur organisasi PT Waskita Karya pada tahun 2020. Lanjut, definisi auditing menurut Arens dan James 2004, pengertian auditing adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditor harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Di sini ada bukti-bukti audit, yaitu bukti fisik. Bukti fisik merupakan bukti yang akan diperoleh oleh auditor secara langsung dengan melalui pemeriksaan fisik di dalam proses audit itu sendiri. Bukti yang kedua yaitu bukti matematis. Bukti matematis merupakan bukti yang diperoleh auditor melalui perhitungan langsung. Contohnya footing untuk penjumlahan vertikal dan cross footing untuk penjumlahan baik secara horizontal maupun sebaliknya. Yang ketiga ada bukti pembandingan. Bukti pembandingan biasa disebut dengan bukti rasio, di mana bukti ini digunakan oleh auditor yang menghitung rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, quick ratio, dan hal lainnya. Bukti dokumenter. Dalam bukti dokumenter sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya bukti yang terbuat dari pihak luar dan dikirimkan langsung kepada tim auditor. Selain itu, bukti yang sudah dibuat pihak luar namun dikirim kepada auditor melalui kliennya. Di sini ada metodologi perencanaan pengujian substantif atau saldo. Yang pertama, menentukan materialitas dan penetapan resiko audit yang diterima dan resiko kebawaan untuk siklus penjualan dan penerimaan kas maupun siklus penggudangan. Yang kedua, menetapkan rasio pengendalian untuk siklus tersebut. Yang ketiga, merancang dan melaksanakan pengujian atas siklus tersebut dan membuat jumlah yang dapat ditoleransi serta membuat sampel untuk menguji keberadaan jumlah tercatat. Di sini ada kesimpulan dari hasil yang saya jelaskan di paper. Yang pertama, sistem penerimaan kas dan penjualan tunai merupakan bagian dari siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian kegiatan bisnis yang terjadi secara berulang dan kegiatan perolehan informasi yang berhubungan dan penyerahan barang dan jasa tersebut. Yang kedua, sistem dan prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bagian-bagian terkait dalam sistem dan prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai antara lain bagian penjualan, bagian logistik, bagian kasir, dan bagian penerimaan dan bagian akuntansi. Yang B, dokumen-dokumen yang terkait dalam sistem dan prosedur pengeluaran kas dari penjualan tunai antara lain nota penjualan, laporan setoran kasir, dan laporan kas harian. Yang ketiga C, catatan akuntansi yang terkait antara lain jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Yang D, jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu prosedur penjualan, prosedur penerimaan kas, 48 prosedur pencatatan penjualan tunai, dan prosedur penyetoran kas ke bank. Yang ketiga, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai persediaan sudah baik dan sudah memenuhi persyaratan sistem dan prosedur akuntansi.
Sekian dan terima kasih itu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.